orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Penghuni ya, artinya ini kekal ya. Betul Bang. Ya, jadi orang tua Muhammad jelas ya di neraka sekarang. Menurut surat At-Taubah ayat 13, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang musyrik. Ya. Iya. Musyrik itu adalah kaum Mungkin abang kafir. kalau abang berpegang kepada pendapat tu, saya tak boleh kata apa sebab dia banyak pendapat kan. Cuma pada kami hanya yang paling penting mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan ya Bang. Orang tua Nabi sekarang ada di mana? Di alam barzah Bang. Alam barzah itu di mana? Alam barzah. Ada di kuburan. Di kuburan itu jawab. Oh, di kuburan. Oh, di kuburan. Ya, tapi orang tua Muhammad ini musyrik loh ya. Jelas di sini kita tulis ya. Di hadis tadi dikatakan musyrik juga. Kemudian di kuburan berarti nggak bisa dilihat dong, cuma batu aja. Nggak tahu lah kalau abang ni pernah pergi ke neraka, pernah melihat ibu bapa Nabi Muhammad di neraka, saya tak tahu lah. Kuburan, yang saya pernah pergi ke kuburan, saya lihat Nabi YouTube lagi itu bertapa, minta togel. Aduh, Nabi itu minta togel. Lucu malam ni Om. Iyalah. Nabi YouTube minta togel. Tapi saya pernah mendengar Om. Mana Nabi YouTube sudah keluar kah? Om, saya pernah mendengar Om, orang-orang Kristian banyak yang berjalan-jalan di syurga kan, melalui mimpi dan sebagainya kan. Betul Om kesaksian tu betul Om. Jadi gini. Gimana? Di dalam Yoel 2 ayat 28, Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Saya pernah ke tempat surga pernah. Oh, Pak Bom pernah? Sudah. Pak Bom tak beritahu saya ni. Gimana ni Bom? Jadi saya ini saya kesaksian sampai saya jadi hamba Tuhan. Okey, baik. Ini kesaksian baru. Saya cerita ya. Boleh Bom. Menarik ni. Jadi pokoknya hampir 20 tahun lalu lah. Pertama saya dibawa 20 di tempat tahun. kegelapan. 20 tahun lalu lah. Saya dibawa tempat kegelapan. Di situ saya berteriak, Tuhan sayang saya dibawa. Terus kemudian sekitar tahun 2008-2009. Berapa tahun sekarang itu ya? Hampir 15 tahun ya? Ya, 2008-2009. 2008-2009 hampir 15 tahun ya, 14 tahun ya? 2008, 13, 14. Iya. Ya, kali itu ya. 14 tahun. 2008. Itu saya sudah, tapi saya tidak mau. Saya melakukan itu kayak macam sedikit-sedikit. Firman Tuhan, tapi saya nggak terlalu ini. Nah, di situ saya dibawa. Antara, apa bilang ya? Nah, saya dibawa itu, saya diubah. Itu ayatnya di Wahyu 21 ayat 7. Situ. Saya jadi kecil, saya dibawa. Cerita nggak ini? Cerita nggak buat Anas? Cerita nggak? Cerita saya sedang rekod. Belum cerita lagi. Ni menarik. Ni kesaksian yang ke-126 ni saya catat ni daripada orang-orang Kristian di Indonesia. Lanjut Om. Menarik. Nah, Anas, kau lihat ini Anas. Ini Anas. Mana? Kau lihat ini Anas. Iya. Alkitab. Okey. Ini saya ceritanya ya sampai ini ya. Saya diubah jadi kecil, saya dibawa di suatu lapangan. Di situ orang banyak. Roh saya dibawa. Tapi saya diubah jadi kecil. Itu orang banyak, saya nggak bisa masuk. Orangnya badan besar-besar. Saya masuk, cari jalan, saya masuk lewat celah-celah kaki orang. Saya tembus. Sampai di situ, saya lihat ada tangga-tangga awan. Sampai ke atas, ke langit. Tapi tangga-tangganya itu dari awan, warna kuning, keemasan. Nah, waktu saya mau ke situ, orang semua naik, gak bisa naik. Saya ke situ, saya bilang sama malaikat. Saya ngomongnya begini, Anas. Om. Saya panggil Om. Om. Karena saya jadi kecil waktu itu. Om. Ini kemana kah? Malaikatnya diam. Om, saya naik ya.
Malaikatnya cuma bilang begini saja. Nggak ngomong, cuma naik. Saya naik, kaki pertama injak bisa. Pas pada waktu saya naik injak kaki kedua, saya sudah ada tiba di atas. Wajah melezat. Sampai di atas, malaikat gua jaga lagi. Itu malaikat ganti-ganti. Nah, terus saya bertanya sama malaikat, Om, itu apakah? Apa yang terjadi, Anas? Lantai itu bukan dari marmer, intan berlian. Nanti kau baca di kitab Wahyu. Intar berlian semua itu, lantai dinding semua intar berlian. Di atas itu orang bersuka cita menyanyi. Sesuai dalam Wahyu 15 ayat 3 dan 4. Iya, iya. Orang bernyanyi riang, bersuka cita. Yang menyanyi anak-anak kecil, itu halaman. Ya itu saya tahu itu surga. Itu istana yang saya lihat itu emas. Pintu-pintunya emas semua ukiran-ukiran. Nah, iya, iya. Macam saya istana lihat, Salomo. saya nggak tahu, pokoknya indah. Ini dalam alam roh lah, saya dibawa. Nah, saya lihat itu, saya pokoknya hati gembira, Anas. Hati gembira. Saya semacam tidak mau pulang. Tidak mau pulang, Anas. Nah, itu banyak anak kecil menyanyi, pokoknya menyanyi bersuka cita-cita. Menari-menari menyanyi. Nah, terus pintu itu terbuka. Pintu surga terbuka. Nah, pintu itu terbuka, saya lihat itu ada tangan, ada istana, ada apa? Kursi, tahta, terus sinar, tangannya begini, lubang di sini, ini lubang di sini, begini. Lubang apa? Saya cuma lihat tangan. Nah, terus sinar itu menyinari saya dan depan saya itu ada kotak emas, besarnya begini. Nih, besarnya. Lain kotak amal Pak Terus, ya. Nah, terus saya masuk. Terus saya nggak bisa berkata apa-apa. Karena saya merasa bahwa saya nyaman. Saya nggak bisa berkata apa, saya cuma nyaman saja. Enak, bersuka cita. Terus saya tanya begini, dari mulut saya keluar, Bapak, untuk apa saya ke sini? Nah, jawab Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus, karena tangan lubang. Tuhan Yesus berkata begini, Nak, datanglah. Itu. Ya saya datang, saya masuk. Terus saya tanya, Bapak, ini apa? Tuhan cuma bilang, ambil, itu untukmu. Saya ambil. Saya ini kan kedagingan, Anas. Saya meskipun sudah tahu baca firman, saya sudah tahu namanya firman Tuhan, tapi saya penuh dengan kedagingan. Jarang pergi khotbah juga jarang. Saya masih dua lah, jalan dengan Tuhan, jalan dengan cari uang. Paham ya? Jalan dengan usaha, pekerjaan dunia, tahu ya? Karena waktu itu saya belum lepas kedagingan, paham ya? Karena saya pikir bahwa kan orang tua saya juga kan cukup berada. Ya, dulu, oke? Nah, kotak itu saya ambil. Kedagingan saya bilang begini, ini kalau saya ambil saya kaya. Tapi saya bilang begini, Bapak, ini saya bisa bawa pulang. Nah, Tuhan bilang, ambil, pulanglah. Ambil, pulanglah. Makanya saya pulang. Nah, saya ini kan kedagingan, kotaknya besar begini. Saya balik belakang, saya buka itu kotak. Tahu nggak, pas saya buka kotak, sinarnya keluar, saya sudah ada di tempat tidur, Anas. Saya sudah ada di tempat tidur. Saya bangun, saya kasih bangun istri. Nah, dengar dulu. Saya kasih bangun sudah keluar. Istri saya. Ini dalam mimpi atau sudah keluar daripada mimpi, Om? Bukan mimpi juga, karena saya merasa bangga. Roh saya dibawa. Tunggu dulu, nanti kau jelaskan. Ini saya sudah cerita. Okay. Saya cerita singkat saja. Saya bawa kotak itu, saya bawa balik belakang, saya buka. Nah, kotak itu, saya setelah ada di tempat tidur, saya tanya istri saya, Ma, tadi kotaknya itu mana? Istri saya bilang, kotak apa? Saya bilang, saya dikasih Tuhan kotak hitam. Terus istri saya bilang, kotak apa? Tahu Anas, apa yang terjadi, Nas? Yang dimaksud itu ini. Apa tuh? Ini ada nih. Alkitab Katolik ke Protestan?
Yang mana? Dengar dulu. Kau tanya oke. Protestan, Katolik juga semua ada di otak saya. Nah itu dia. Begini. Iya, Mulai maksudnya di situ, kitab yang mana? dengar dulu. Oke. Saya tahu ini, nanti saya belum tahu, saya cuma tahu itu uang, kotak. Saya cari kotak, iya, saya tahu itu harta. Nah, saya selama itu, saya baca firman Tuhan, saya tahu, tapi saya tidak tahu. Maksudnya tidak hafal, tidak mengetahui, tahu nggak? Baca, tapi tidak mengerti, kurang memahami, paham nggak? Paham? Kurang memahami. Nah, nanti setelah saya sudah terima ini, Tuhan bilang saya bawa, di situ keinginan tahun saya. Jadi pada waktu besoknya, di situ saya mulai lihat perubahan saya. Paham nggak? Nah, di situ saya sudah mulai pegang Alkitab. Tiap hari saya baca. Mau di kitab kah, di handphone kah. Saya baca tuh kayak komputer, tahu nggak? Saya baca tidak bisa saya lupa. Paham nggak? Kayak macam dia tempel di otak. Nah, tempel tutak gitu. Jadi kalau orang tanya saya di gereja begini, saya tahu, oh ini ayat ini lari begini. Ini begini. Kau belum pernah lihat saya khotbah di gereja jadi. Nah itu begitu. Itu selama 10 tahun. Hampir 10 tahun. Nah nanti 2016, 2017, saya dibawa yang ketiga kali. Mas. Itu baru nyata. Saya dibawa, saya jadi anak kecil lagi. Saya jalan seperti Petrus di pantai. Nah, karena saya tidak mau, saya merasa bahwa saya tidak mau bahwa saya mimpi, betul nggak? Nah, pas saya di pantai, saya begini. Anas, paham nggak Anas? Paham nggak Anas? Iya. Nah, saya gini. Mimpi nggak? Atau tidak mimpi? Roh saya dibawa. Nah, waktu saya di depan pantai, saya lihat tangan lagi yang sama di langit. Ini lubang. Oh iya. Ini lubang. Di awan begini. Iya, bermakna roh terpisah daripada jasad gitu, Om. Roh iya, Allah terpisah. Tunggu. Saya singkat saya cerita. Tunggu. Oke. Nah, jadi anak-anak Tuhan hati-hati ya. Surga itu ada dan saya nggak pernah lihat neraka. Nggak mau saya, benar-benar jangan. Nggak mau saya. Tapi abang tadi itu pernah melihat. Saya nggak mau, kalau ada orang bilang neraka saya nggak tahu. Nggak mau aku, takut. Takut. Nah, pada waktu saya jalan di air laut itu, saya belum jalan di air laut, saya kan begini. Nah, saya lihat Tuhan punya tangan, terus saya bilang, itu dari mulut saya yang keluar, Bapak, untuk apa saya dibawa ke sini? Nah, Tuhan sudah bilang, nak, marilah, jangan takut, aku bersama engkau. Saya jalan. Tapi di kantong saya itu, saya pakai baju kaos, celana pendek, di kantong saya itu ada handphone. Jadi ada keinginan daging, bahwa saya takut handphone saya basah. Handphone kecil zaman-zaman dulu itu loh. Nah, sudah, saya jalan, kok tidak tenggelam? Saya jalan. Sampai ke sana tengah laut, saya lihat ke belakang, pulaunya sudah jauh. Saya lihat ke bawah, ikan banyak jalan. Saya di air laut. Saya ketakutan. Pas saya mau ketakutan, saya lihat, langsung Tuhan bilang, nak, jangan takut. Saya tidak jadi tenggelam. Terus saya bilang, Bapak, untuk apa saya dibawa ke sini? Nah, Tuhan cuma bilang, lihat ke bawah. Ikan, ada kalau di sini kita di Papua bilang ikan oci, ikan momar. Itu banyak sekali atas seperti laut. Ikan yang enak itu loh. Yang kalau digoreng enak itu. Banyak sekali. Terus saya bilang gini, Bapak, boleh saya ambil? Ambil. Itu punyamu. Saya ambil. Saya kasih tangan, ikannya ngomong. Saya dong, ikut dong, saya dong. Naik di tangan ngomong. Saya, ngomong, ikan ngomong. Ikan ngomong. Nah, ikan ngomong naik. Saya kasih masuk dalam baju saya. Nanti Anas habis ini baca Markus 4 dan Matius 8 ya. Markus 4, iya. Yang Yesus jalan di air laut itu. Nah, di air, Yesus jalan di air ini. Terus saya lihat ada ikan bubara, ikan jiti, ikan yang kuat itu berenang tuh, ikan besar. Nah, mereka main di bawah kaki saya. Terus saya bilang, Bapak, ini ikan ini saya senang. Saya mau ambil, boleh?
Jawab Tuhan, ambillah. Saya kasih kangen begini lagi, ikannya ngomong. Saya dong, bawa saya dong. Bawa saya dong. Hari ini, saya percaya. Domba-domba yang hilang hari ini, kau ikut saya. Yang nonton live chat, dalam nama Yesus, saya percaya. Kuasa-kuasa. Ada anak Tuhan yang malam hari ini nonton. Kau ikut. Ikut percaya Yesus. Nah, saya bawa ikan itu, ikan bubara itu, dia ngomong. Saya dong, saya ambil. Tapi mereka waktu mau di tangan saya, mereka baku begini. Baku gini loh. Tahu nggak? Baku rebut. Baku rebut. Tahu ya? Rebutan. Nah, mereka naik ke tangan saya. Nah, saya kasih masuk dalam baju saya. Terus saya lihat di dalam laut. Laut itu dalam. Terus saya lihat ke bawah ada ikan merah. Nah, ikan kerisi ikan merah. Ikan merah. Pokoknya ikan merah paling enak itu. Dia dari bawah tuh dia begini nih. Saya bilang, Bapak, ini ikan merah ini saya mau bawa. Nah, ikan merah itu dia begini. Naik dari bawah tuh, baku-baku laju. Mau naik di tangan saya. Nah, ikan itu langsung naik di tangan saya. Saya ambil, saya bawa pulang. Saya bilang begini sama Tuhan, Bapak, sudah cukup. Bolehkah saya pulang? Tuhan cuma satu kata, pulanglah. Aku menyertai engkau. Ada sesuatu yang saya mau menangis. Iya. Ada sabar, ada. Iya, Om. Iya. Amin. Ada sabar ya, Anas ya. Iya, lanjut. Anas begini, Anas. Jadi, Anas. Anas, ya. Iya, Om. Iya. Waktu itu saya pulang, Anas. Tugas itu sangat berat buat saya, Anas. Saya pulang pas saya injak injak pasir yang saya mau injak. Saya lihat tubuh saya di tempat tidur, Anas. Saya lihat tubuh saya dan saya masuk. Di situ saya bangun. Sampai sebelum saya dibawa Tuhan, itu 1 bulan saya hampir mati. Setiap malam saya begini, sesak-sesak napas.